إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebaikan bagi kehidupan seorang hamba, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bagian terakhir dari bulan suci Ramadan. Yang bagian terakhir ini adalah harapan terakhir kita untuk bisa sampai kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raghima anfu rajulin adraka Ramadan fansalakha minha falam yughfar lahu. Celakalah bagi seseorang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan berlalu darinya, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap bahwa kita jauh dari orang-orang yang didoakan Jibril alaihi salam sebagai orang-orang yang merugi. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa membantu kita untuk bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna adalah ketika seorang hamba merasa mengakui bahwa dia berbuat salah dan berbuat banyak dosa. Baik itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggarnya ataupun juga kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya. Maka rasa seseorang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu faktor penting seseorang agar dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, semakin seseorang merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang merasa bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukannya selama dia hidupnya. Bukan hanya sekedar 1 tahun belakangan terakhir, tapi sudah sejak dulu ketika dia akil balik. Semakin banyak dia merasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin khusyuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengingat kesalahan-kesalahannya. Makanya di antara kriteria orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, adalah seorang laki-laki yang dia di kesendiriannya kemudian dia mengingat dosa-dosanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia mengingat betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang justru digunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun menangis disebabkan karena merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mulailah untuk merasa bersalah, mulailah untuk merasa bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Karena rasa inilah yang justru akan banyak membawa kita kepada beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana 'alaika wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, apabila engkau meminta ampun kepadaku, apabila engkau berdoa kepadaku,
apabila engkau meminta kepadaku, khususnya dalam minta ampun kepada Allah terhadap semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka aku akan ampuni seluruh dosamu, dan aku tidak peduli terhadap ampunanku terhadap engkau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, kalau seandainya dosamu memenuhi sampai setinggi langit, memenuhi seluruh dunia, lalu engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, ghafartu laka wala ubali, maka sungguh aku akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa aman wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian mereka beriman lalu mereka beramal dengan amalan-amalan yang saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti seluruh keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat ini seluruh keburukan-keburukan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tutupi dosa-dosa besarnya dan tanyakan kepadanya tentang dosa-dosa kecilnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat Allah untuk menanyakan tentang dosa-dosa kecil yang selalu dia lakukan selama dia hidup di dunia. Fayatarifu bidzalik, maka dia mengakuinya dan tidak mampu untuk mengingkari seluruh apa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia, kemudian dia lakukan beberapa dosa-dosa kecil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa seluruh dosa-dosa kecil ini Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebaikan-kebaikan dan pahala. Ia pun mengatakan, ya Rabb, aku pernah melakukan dosa besar, lalu kemana catatan dosa-dosa besar yang pernah aku lakukan? Karena dia berharap ketika dosa-dosa kecilnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dan sebagai pahala, maka dia berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa-dosa besarnya juga adalah sebagai pahala-pahala yang besar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, katakanlah wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang berbuat dosa sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mereka berbuat dosa, yang mereka berbuat salah, ala anfusihim, atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa seorang hamba. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, teruslah merasa kita banyak berbuat dosa, teruslah merasa ada banyak kezaliman terhadap diri kita yang kita lakukan, baik dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja. Teruslah merasa bahwa kita selalu memerlukan kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sisa-sisa terakhir dari bulan suci Ramadan tahun ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.